Geser Jokowi Prabowo Subianto, Git usaha media berkoalisasi, ini sosoknya. Caca, politik Pak Prabowo adalah politik berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya semua pihak, anak muda dan siapapun yang merasa punya kapasitas, silahkan tampilkan dirinya, silahkan tawarkan dirinya untuk ambil peran dalam kepemimpinan nasional. Nah, dan Pak Prabowo siap berkompetisi dengan siapapun, dan Partai Gerindra juga siap berkompetisi dengan siapapun selama bingkai kompetisinya adalah tadi, bingkai kompetisi berlomba-lomba dalam kebaikan, tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu lebih rasional daripada Pak Jokowi. Itu kan sikap yang emosional. Politik itu kan rasional, nggak bisa emosional. Karena kan Presiden juga punya komitmen terhadap demokrasi. Makanya kita berharap bahwa ke depan nanti, pemilu yang penuh dengan gagasan dan program. Seperti Indonesia kekurangan pemimpin aja. Iya. Lembaga survei Kedai Kopi itu melakukan survei calon presiden dapat lebih dari 500 nama yang disebut oleh masyarakat. Jadi bukan di situ aja. Dalam track record politik Pak Prabowo juga Caca, Bang Ege dan Bang Willy juga bisa perhatikan Pak Prabowo tidak pernah menyimpan dan merawat dendam, tidak pernah menyimpan dan merawat benci. Dan dalam setiap kompetisi politik Pak Prabowo selalu bilang there is no personal feeling. Semua harus bersaing, bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Tugas dari kita semua ya untuk mendidik masyarakat, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa presiden itu 2 periode dan hasil utama reformasi adalah membatasi masa jabatan presiden. Yang lain-lainnya itu mengikuti saja. Seluruh kader Partai Gerindra berusaha mati-matian guna mengantarkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjadi presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Namun partai politik terlihat mulai mengambil langkah dini, menyusun strategi agar dapat keluar sebagai jawara baik pada Pilkada 2024 maupun Pilpres 2024. Partai politik bermanuver dengan mengikat tali koalisi seperti halnya koalisi antara Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan. Tidak ketinggalan, Partai Gerindra dan Partai Nasdem juga mengambil sikap politik menyambung pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Partai Nasdem diketahui tengah mengumpulkan nama-nama potensial untuk direkomendasikan sebagai calon presiden. Sedangkan Partai Gerindra melalui Ketua Umumnya Prabowo Subianto telah melakukan safari politik sejak Idul Fitri. Kini kedua partai besar itu dipertemukan ketika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertamu di Nasdem Tower Gondanglia, Jakarta, Rabu 1 Juni 2022. Prabowo mengaku diundang khusus oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Meskipun Menteri Pertahanan itu mengaku hanya diundang untuk makan siang bersama, pengamat politik M. Kodari mengatakan pertemuan itu menarik untuk dicermati. Menurut dia, pertemuan Prabowo dengan Paloh membuka ruang kemungkinan yang sangat lebar bagi peta politik akan datang. Sebab selama ini Prabowo sebagai capres yang diusung Gerindra berpasangan dengan Puan Maharani sebagai cawapres. Namun, dengan pertemuan di Gondangdia itu membuat peluang Prabowo berpasangan dengan cawapres yang diusung Partai Nasdem. Lalu dengan demikian apakah Anies Baswedan yang selama ini disebut-sebut akan diusung Nasdem akan jadi cawapres Prabowo? Usai pertemuan dengan Surya Paloh kemarin, Prabowo Subianto mengungkapkan kriteria yang tepat untuk calon presiden 2024. Selain seorang WNI yang sehat jasmani dan rohani, sosok tersebut haruslah yang komitmen dan setia kepada Indonesia. Prabowo kemudian ditanya kembali soal peluangnya mencalonkan diri maju dalam Pilpres 2024. Diketahui, Partai Gerindra menargetkan Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia pada pemilu 2024. Di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membenarkan sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana beberapa waktu lalu. Namun, pengusaha media-media besar di Indonesia itu menepis isu yang menyebut pertemuan tersebut mengajukan nama Anies Baswedan Ganjar Prabowo di Pilpres 2024. Menurut Surya Paloh, jadi konsennya adalah bagaimana proses akselerasi pembangunan terus berlanjut. Untuk mencapai hal tersebut, kata dia, maka diperlukan stabilitas nasional harus dipertahankan. Wakil Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim menjelaskan terkait wacana Prabowo Anies di Pilpres 2024. Hermawi mengatakan masih banyak kemungkinan terjadi menuju perhelatan politik 5 tahunan itu. Di sisi lain, terkait Anies Baswedan dikatakan Hermawi bahwa Anies sudah masuk dalam radar Nasdem di Pilpres 2024.
bersanding dengan belasan tokoh lainnya. Hal ini juga dikarenakan survei Anies Baswedan tergolong tinggi. Kemungkinan diajukan duet Prabowo-Anies pun tak dijawab secara eksplisit oleh Hermawi. Seluruh kader Partai Gerindra berusaha mati-matian guna mengantarkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjadi presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Namun partai politik terlihat mulai mengambil langkah dini, menyusun strategi agar dapat keluar sebagai jawara baik pada Pilkada 2024 maupun Pilpres 2024. Partai politik bermanuver dengan mengikat tali koalisi seperti halnya koalisi antara Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan. Tidak ketinggalan, Partai Gerindra dan Partai Nasdem juga mengambil sikap politik menyambung pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Partai Nasdem diketahui tengah mengumpulkan nama-nama potensial untuk direkomendasikan sebagai calon presiden. Sedangkan Partai Gerindra melalui Ketua Umumnya Prabowo Subianto telah melakukan safari politik sejak Idul Fitri. Kini kedua partai besar itu dipertemukan ketika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertamu di Nasdem Tower Gondang Lia, Jakarta, Rabu 1 Juni 2022. Prabowo mengaku diundang khusus oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Meskipun Menteri Pertahanan itu mengaku hanya diundang untuk makan siang bersama, pengamat politik M. Kodari mengatakan pertemuan itu menarik untuk dicermati. Menurut dia, pertemuan Prabowo dengan Paloh membuka ruang kemungkinan yang sangat lebar bagi peta politik akan datang. Sebab selama ini Prabowo sebagai capres yang diusung Gerindra berpasangan dengan Puan Maharani sebagai cawapres. Namun, dengan pertemuan di Gondang Dia itu membuat peluang Prabowo berpasangan dengan cawapres yang diusung Partai Nasdem. Lalu dengan demikian apakah Anies Baswedan yang selama ini disebut-sebut akan diusung Nasdem akan jadi cawapres Prabowo? Usai pertemuan dengan Surya Paloh kemarin, Prabowo Subianto mengungkapkan kriteria tepat untuk calon presiden 2024. Selain seorang WNI yang sehat jasmani dan rohani, sosok tersebut haruslah yang komitmen dan setia kepada Indonesia. Prabowo kemudian ditanya kembali soal peluangnya mencalonkan diri maju dalam Pilpres 2024. Diketahui, Partai Gerindra menargetkan Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia pada pemilu 2024. Di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membenarkan sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana beberapa waktu lalu. Namun, pengusaha media-media besar di Indonesia itu menepis isu yang menyebut pertemuan tersebut mengajukan nama Anies Baswedan, Ganjar Prabowo di Pilpres 2024. Menurut Surya Paloh, kini konsennya adalah bagaimana proses akselerasi pembangunan terus berlanjut. Untuk mencapai hal tersebut, kata dia, maka diperlukan stabilitas nasional harus dipertahankan. Wakil Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim menjelaskan terkait wacana Prabowo Anies di Pilpres 2024. Hermawi mengatakan masih banyak kemungkinan terjadi menuju perhelatan politik 5 tahunan itu. Di sisi lain, terkait Anies Baswedan dikatakan Hermawi bahwa Anies sudah masuk dalam radar Nasdem di Pilpres 2024. Bersanding dengan belasan tokoh lainnya. Hal ini juga dikarenakan survei Anies Baswedan tergolong tinggi. Kemungkinan diajukan duet Prabowo-Anies pun tak dijawab secara eksplisit oleh Hermawi.